Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Silverita Cindi Sagala, Prodi Bahasa Jepang, kelompok 5 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai manfaat ulasan buku beserta contohnya. Tetapi sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Paijah, AR SPD MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manfaat ulasan buku bagi pembaca. Manfaat ulasan buku bagi pembaca terdiri atas 3 poin. Yang pertama adalah ulasan buku memberikan informasi tentang plot, karakter, gaya penulisan, dan kualitas umum buku. Inilah yang membantu pembaca untuk menentukan yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Yang kedua adalah memahami kualitas sastra. Pembaca dapat menentukan dan menilai kualitas buku melalui ulasan. Inilah yang membantu pembaca untuk menentukan apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Pembaca dapat berkontribusi pada diskusi tentang sastra dalam komunitas dengan berbagi pendapat mereka dalam ulasan. Ini yang menjadi pendorong pembaca untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi pembaca terhadap buku. Manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis yang pertama adalah untuk memberikan kritik dan wawasan yang membangun, yang membantu penulis untuk memperbaiki karya mereka. Yang kedua, meningkatkan persepsi dan penjualan. Karena buku dengan banyak ulasan positif akan menarik lebih banyak pembaca yang berdampak meningkatkan penjualan buku. Yang ketiga, promosi karya baru. Ulasan dapat menampilkan buku-buku baru yang kurang dikenal untuk menarik pembaca. Manfaat bagi komunitas ilmiah. Yang pertama adalah keterlibatan kritis. Dalam lingkungan akademis, menulis ulasan buku, mendorong pembacaan kritis dan keterlibatan dengan literatur, mempertajam keterampilan evaluatif dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada. Yang kedua, dokumentasi dan referensi. Ulasan berfungsi sebagai catatan poin-poin penting yang diangkat dalam buku, yang dapat berguna untuk penelitian dan referensi di masa depan. Yang ketiga, promosi. Gagasan baru. Ulasan buku dapat memperkenalkan konsep dan kerangka kerja baru kepada para akademisi dan praktisi, mendorong eksplorasi ide dan perspektif inovatif dalam bidang mereka. Contoh teks ulasan buku yang kelompok kami pilih berjudul Sang Pemimpi, yang dituliskan oleh Andrea Hirata. Buku ini memiliki tebal sebanyak 292 halaman dan diterbitkan pertama kali pada Juli 2006. Sang Pemimpi adalah buku kedua dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 orang remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolahnya hingga ke Perancis, menjelajahi Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimbron adalah para pemimpi itu. Pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan dirinya, Ikal, dan teman-temannya Arai dan Jimbron merupakan remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, sang tokoh antagonis di buku ini. Pak Mustar adalah wakil kepala SMA, tetapi berbeda dengan kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia lah yang memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama pada Ikal, Arai, dan Jimbron. Pada bab-bab selanjutnya, para pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri.
Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Meski demikian, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mampu menyihir pembacanya, sehingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pastinya membuat para pembaca tertawa. Meskipun buku kedua dari Laskar Pelangi nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, buku ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja masa kini. Buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini mengajarkan tentang ketakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras.